lahir dari air dan roh, kita lahir di dalam baptisan. Dikatakan bahwa baptisan itu, Rasul Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing. Berarti pertobatan urusan rame-rame apa urusan masing-masing? Pertobatan itu satu keputusan atau dipaksa? Karena itu kalau kita mengenal baptisan dewasa, kenapa? Karena dia menyadari dia berdosa, maka dia mengambil langkah untuk bertobat. Setelah dia bertobat, dia memberikan dirinya untuk dibaptis, untuk pengampunan dosa, sehingga ada pengakuan dari Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Kuncinya ada di dalam pertobatan. Baptisan adalah langkah dari pertobatan. Pada waktu kita bertobat, kita memberi diri di baptis. Apa digendong di baptisnya? Hah? Enggak kan? Kita bilang memberi diri. Berarti itu kesadaran sendiri. Urusannya masing-masing. Berarti tidak ada materai korporat, materainya masing-masing. Coba lihat kiri kanan, ada materainya nggak? Yang kedua, tadi dikatakan harus lahir dari air dan roh. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tanda orang menerima baptisan Roh Kudus adalah biasanya berbahasa roh. Sebenarnya bahasa roh itu adalah bahasa yang menolong kita berhubungan dengan Tuhan. Bahasa roh itu adalah menolong kita berdoa kepada Tuhan, karena kita adalah manusia tubuh, jiwa, dan roh. Itulah bahasa roh. Tetapi kalau di dalam perkumpulan orang beribadah, orang bersama-sama seperti ini, bahasa roh bukan tidak boleh, bahasa roh boleh, tetapi lebih yang diutamakan adalah yang nubuatan. Kalau berbahasa roh, kita berdoa supaya ada yang bisa mengartikan bahasa roh itu. Dulu saya tahu di gereja saya yang lama, ada seorang tuh suaminya Pak Purba, kalau bahasa roh bahasa Cina, cing cang cing cung cung cang cing cang cing cung cing cang cing cung. Untungnya saudara, waktu bahasa Cina seperti itu, taunya bahasa Ke. Roh, bahasa Cinanya bahasa Cina kuno, Ke. Kebetulan jemaatnya ada orang Cina. Begitu dengar dia berbahasa roh, ketawa sendiri. Kenapa? Pakai bahasa Cina dia mengerti. Jadi saudara, bahasa roh itu adalah bahasa di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Roh menolong kita untuk berdoa. Pada waktu kita berdoa dengan Tuhan melalui bahasa roh, iblis tidak bisa mencurinya, karena roh kita adalah roh Tuhan. Apakah orang yang tidak bahasa roh dia tidak punya Roh Kudus? Dari mana saudara bisa menilai seperti itu? Bukan dari, tetapi dari buahnya lah pohon itu dikenal. Berarti kita harus menghasilkan buah roh. Oke, ya. Kita lihat Kisah 4 ayat 31. Apa yang terjadi kalau seorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berani berkata tidak terhadap dosa. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mampu untuk menghasilkan buah roh di dalam hidupnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan penguasaan diri. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus bertanda berbahasa roh, tetapi dia tidak bisa, tetapi dia hidupnya kikir, itu buah rohnya belum ada. Karena
kemurahan. Kalau seorang bisa berbahasa roh sampai ke langit, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya, itu juga belum menghasilkan buah roh. Jadi ukurannya bukan betapa besarnya saudara-saudara berbahasa roh. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berani melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga hidupnya menjadi kesaksian. Bersaksi di atas mimbar gampang, bersaksi di hadapan orang gampang, tetapi bagaimana orang melihat hidup kita, orang menyaksikan kita, apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Yang Tuhan mau, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita mampu menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Kita lanjut lebih dalam lagi. Hasil jika kita dimateraikan. 1. Orang yang dimateraikan oleh Tuhan, Roma 8 ayat 3:1. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita dimateraikan oleh Tuhan, berarti Tuhan di pihak kita. Kalau kita tahu itu anak kita, dia membawa marga kita, maka kita ada selalu bersama-sama anak kita. Pada waktu anak kita menghadapi masalah, apa kita bilang, rasain bu masalah, rasain bu, apa gitu? Tentu tidak. Jika Papa ada bersama-sama dengan kamu, dengar nak, baru dibully di sekolah dia nangis pulang. Tenang saja, ada Papa yang ada bersama-sama dengan kamu. Kira-kira anaknya tenang nggak? Tenang nggak? Tenang saudara. Begitu pula dengan saudara dan saya. Kalau kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, apapun yang terjadi, tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Amin? Amin? Karena itu setiap hari jangan mau diintimidasi oleh iblis. Setiap hari katakan, aku bersama-sama dengan Tuhan dan aku pasti lebih daripada pemenang. Tidak ada satupun yang bisa memandangku remeh. Tidak ada satupun yang bisa memandangku enteng. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan aku. Aku percaya bersama dengan Tuhan aku akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Itu berkemenangan jika Allah di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Kemenangan menjadi milik saudara dan saya. Kedua, kalau kita dimateraikan oleh Tuhan, Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Tidak ada bisa yang menggugat orang pilihan Allah. Amin. Saudara, sekarang lagi rame. Tolong jangan bawa saya kepada ranah politik. Saya tidak bicara politik, ya. Tapi sekarang terjadi karena anak Tuhan yang katanya anak Tuhan yang lagi diserbu secara politik, ya. Siapa orang yang menggugat? Siapakah yang bisa menggugat orang pilihan Allah? Tidak ada. Allah yang akan membenarkan mereka. Itu bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan, Tuhan memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Tuhan melindungi saudara dan saya. Tuhan akan membenarkan saudara dan saya. Itu kita dimateraikan oleh Tuhan. Apapun yang anak saya lakukan, saya tetap akan membenarkan anak saya. Karena dia milik kepunyaan saya ajari kebenaran kepada dia. Saya percaya anak saya melakukan kebenaran. Ya, itu kalau kita, ini dari pihak Tuhan. Yang ketiga, dari pihak Tuhan. Kalau kita dimateraikan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang berkuasa dan berotoritas. Karena materai berbicara tentang otoritas. Kejadian 41 ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, kita baca sama-sama supaya nggak ada yang ngantuk. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ini kata Firaun. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari
Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, yang membuktikan bahwa Yusuf itu menjadi kuasa atas tanah Mesir itu apa? Cincin materainya, bukan baju bagusnya, bukan kereta kudanya, tetapi cincin materainya, cincin raja yang diberikan kepada Yusuf. Raja bilang, ambil aja kuasaku, semua orang boleh dengar kamu, tapi satu, jangan ambil tahta saya, katanya. Kata Yusuf, ya biarin aja lah dia duduk di tahtanya, yang penting saya berkuasa. Betul? Orang kalau dikasih kuasa seneng nggak? Wah, seneng banget. Berkuasa atas dogi aja seneng, apalagi kalau berkuasa atas manusia. Betul? Betul, kalau doginya jadi nurut seneng kan? Duduk, duduk, lihat, anjingnya pinter loh, bisa duduk, seneng banget saudara. Kalau kita kan menjadi berkuasa atas binatang, coba kalau di taman safari, singa pun singa pun takluk sama manusia, karena memang manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk berkuasa. Dikatakan bahwa Firaun berkata, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berarti bagian Tuhan buat saudara dan saya, perhatikan, kalau kita dimateraikan oleh Tuhan, pertama-tama kita menjadi orang yang dimenangkan. Pertama-tama kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Kedua, kalau kita dimateraikan oleh Tuhan, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau kita dimateraikan oleh Tuhan, maka kita menerima kuasa, menerima otoritas. And selesai sudah. Tuhan sudah mempercayakan kepada saudara, kamu saya beri kemenangan, kamu saya berikan pembenaran dari saya bela kamu saya berikan kuasa dan otoritas penuh yang daripada Tuhan. Luar biasa nggak kita anak Tuhan itu? Kalau kita dimateraikan dan kita tahu bahwa kita dimateraikan, persoalannya kita sering tidak menyadari bahwa kita dimateraikan. Berbicara tentang cincin, kita lihat di Lukas 15. Bagaimana anak ini mendapatkan cincin? Ini cerita tentang anak bungsu dan anak sulung. Di sini dikatakan di ayat yang 17, Lukas 15, coba salah satu baca ayat 17-nya. Lukas 15 ayat 17. Kalau kita mau mendapatkan cincin dari Tuhan. Lukas 15 ayat 17. Salah satu, tolong. Lalu ia menyadari pada hati yang bertanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini masih kelaparan. Nah, yang pertama, kalau kita mau mendapati materai dari Tuhan, kita sering seperti anak bungsu ini, yang sudah hidup di dalam kelimpahan Tuhan, yang sudah sering hidup menikmati kebaikan Tuhan, yang sudah hidup di dalam kemurahan Tuhan seperti anak bungsu ini. Tetapi kadangkala kita mengambil keputusan untuk kita keluar dari rumahnya Bapa, keluar dari rumahnya Bapa dan untuk mengambil keputusan sendiri. Dikatakan pertama-tama anak ini adalah menyadari. Kalau kita nggak sadar kita udah keluar, percuma aja. Kita harus sadar dulu kenapa kita sampai itu, karena kita sudah keluar dari rumah Bapa. Yang kedua, ayat yang ke-18. Ayat yang 18 multimedia. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Yang kedua, kalau kita mau mendapat materai dari Tuhan, yang kedua, kita harus bangkit dari keterpurukan kita, dari dosa kita, dan kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada orang manusia kebal dosa, betul? Tidak ada. Orang dihukum aja bilang nggak ada kebal hukum, apalagi kebal dosa. Ada. Yang ketiga, ayat 19. Yang ketiga ayat 19.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita nggak bisa bawa atribut kita. Kita harus mengosongkan diri kita, dan kita harus katakan, Bapa, aku nggak layak Bapa. Kita harus merendahkan hati kita. Kita nggak bisa bilang, Bapak tahu kan, saya gembala sidang Bapak. Masa Bapak tidak tahu, saya hamba Tuhan yang paling diurapi Bapak. Saya menggembalakan banyak sekali jemaat Bapak. Kira-kira gimana Bapak bilang? Ya udah, kamu butuh pertolongan apa? Kamu udah gembala sidang. Kamu jemaatnya banyak, apalagi yang mau saya tolong? Betul? Bapak, harta saya banyak sekali Bapak. Bisa dengan seperti itu? Bisa saudara. Kita nggak bisa mengandalkan apa-apa. Kita nggak bisa mengandalkan apa-apa. Kita harus menyadari bahwa kita tidak layak di hadapan Bapa. Orang kita keluar kok dari rumahnya Bapa, betul nggak? Masa udah keluar dari rumahnya Bapa, ngamburin hartanya Bapa, terus kita kembali, terus kita sombong lagi. Kalau orang udah jatuh dalam dosa, jangan sombong. Kalau orang udah jatuh dalam dosa, akui dengan segala kerendahan hati bahwa saya sudah bersalah Tuhan. Saya bersalah Tuhan. Kenapa saya bisa jatuh? Karena saya malas baca Alkitab Tuhan. Jadi saya nggak tahu Tuhan bilang apa. Betul nggak? Betul nggak? Itu salah nggak? Salah dong. Kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu Tuhan suruh kasih apa. Tuhan bilang kan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Ya, setiap hari kita harus datang kepada Bapa. Kita tidak layak di hadapan Bapa. Kita butuh belas kasihan Bapa. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Saya mau tanya, bapak yang datang kepada anak atau anak yang datang kepada bapak? Anak yang datang kepada bapak. Kita yang datang kepada bapak. Jangan makan puji. Kita minta Tuhan yang terus perhatikan kita. Kadangkala kita pun sebagai bapak di rumah, kadangkala kita mendisiplinkan anak kita. Kita tunggu anak kita mempunyai sampai kepada kesadarannya tingkat kesalahan di mana, sehingga dia datang dan minta ampun. Kita harus melatih anak kita seperti itu. Kalau tidak, anak kita tidak akan pernah menghargai kebaikan dan kasih Bapa dalam hidupnya. Jadi sekali-sekali anak disiplin nggak apa-apa untuk kebaikan. Betul? Bapak nggak keluar rumah, Bapak tetap di rumah itu bersama anak sulung. Bapak tetap melakukan pekerjaannya. Anak itu menyadarinya, lalu anak itu bangkit. Jadi kalau kita udah salah, jangan sombong. Biarin aja lah, saya udah bersalah. Biarin aja lah, saya terus. Harus bangkit dan hampiri kepada Bapa. Berarti ada usaha, ya. Harus datang kepada Bapa. Lalu apa yang Bapak lakukan? Bapak usir? Bapak kita Bapak yang luar biasa. Kalau ada Bapak di dunia tidak bisa melakukan seperti ini, kita punya Bapa di surga yang pasti bisa melakukan bagi saudara dan saya. Amin. Kalau ada Bapa di dunia nggak bisa memenuhi apa yang kita mau, kita punya Bapa di surga. Apa yang terjadi di ayat 21? Pada waktu dia memberikan diri kepada Bapa, ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi. Lanjut ayat 22. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya apa? Apa yang Bapak lakukan? Jubah lamanya diganti dengan jubah yang baru. Jubah bau tai babi, jubah bau makanan babi diganti dengan jubahnya Bapak yang baru. Setelah itu diberi cincin.
Karena itu suami istri kalau sudah dikasih cincin, sudah dimateraikan menjadi milik kepunyaannya, jangan dilepas. Papa saya sampai mati, sampai dibawa kubur, cincinnya nggak boleh dilepas. Badan udah sebengkak kayak apapun, mau dilepas dia bilang nggak boleh, nggak boleh. Ini cincin, tanda sebagai kepemilikan. Aku miliknya Ibu Roswita, itu diurusin Ampela. Betul saudara, padahal peraturan ICU harus digunting cincinnya. Cincinnya itu tahu saudara, saking murninya emasnya 24 karat ya. Sampai bengkok-bengkok. Segi berapa saya juga nggak tahu segi berapa. Sampai dokter main aja di tangannya karena udah bengkok. Dan itu tidak mau dilepas sampai terakhir dia mau pergi. Akhirnya saya bilang, ya sudah dibawa aja pulang ke rumah bapak sekalian. Cincin itu tanda kepemilikan. Makanya kadang-kala ada rumah tangga suka maniso. Maniso itu orang Manado bilang apa ya? Apa orang Batak bilang ya? Orang Ambon bilang maniso. Kalau mau pergi dia buka cincinnya supaya kelihatan bujangan. Halo. Karena itu jangan maniso ya. Kalau sudah dikateraikan oleh Tuhan, jangan coba-coba lepas materai terus mau jadi sama dengan orang-orang di dunia ini. Betul? Betul? Kita punya hak istimewa, kita dimenangkan, kita kita dibenarkan, kita memiliki otoritas. Dan selanjutnya dikatakan mendapat jubah yang terbaik, mendapatkan sepatu di kakinya, dan dia menjadi orang yang terbaik. Itu bagian daripada Bapa. Sekarang yang harus diperhatikan bagian dari kita apabila kita sudah dimateraikan oleh Bapa. Satu, kalau kita sudah dimateraikan oleh Bapa, yang pertama-tama ini bagian saudara dan saya, menghidupi keselamatan yang diberikan. Ini bukan bagian Bapa, ini bagian saudara dan saya. Gak ada yang bilang sekali selamat tetap selamat, yang ada sekali merdeka tetap merdeka. Tetap firman Tuhan berkata menghidupi keselamatan yang diberikan. Filipi 2 ayat 12 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, kalau engkau sudah diselamatkan, jangan berhenti dengan engkau cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi engkau harus menghidupi keselamatan itu, engkau harus kerjakan keselamatan itu dengan caranya tetap setia baca firman, tetap setia beribadah, tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap melakukan perbuatan yang baik. Gak ada sekali selamat tetap selamat. Tetap harus menghidupi keselamatan yang diberikan. Yang kedua, kalau kita sudah dimateraikan oleh Tuhan, Yakobus 1 ayat 26. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang kedua, hidup kita dikendalikan oleh yang namanya lidah. Lihat aja apa yang terjadi di bangsa kita sekarang. Bukan karena hasil pekerjaan yang baik, tetapi karena lidah. Kita capek-capek melayani Tuhan, kita capek-capek beribadah, tetapi karena lidah kita tidak bisa disekolahkan dengan baik, akhirnya ibadah kita menjadi sia-sia. Kenapa? Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang tidak bercacat kepada Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah bagaimana pada waktu kita berbicara, adalah bagaimana waktu kita bekerja, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan atau tidak.
Bisa mengerti? Kita dimateraikan oleh Tuhan. Betul dimenangkan. Betul dibenarkan oleh Tuhan. Betul memiliki otoritas. Tapi bukan membuat kita menjadi orang percaya yang sembarangan. Kita tetap harus bisa menjadi orang percaya yang menjadi saksi, karena Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus untuk pergi jadikan semua bangsa muridku, diberikan kuasa untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku, dan baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti melalui perkataan kita, firman Tuhan mengajarkan kata-kata yang keluar harus kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Mau gak? Udah capek-capek melayani tuh pekerjaan Tuhan seharian, sampai rumah marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang gak baik. Kira-kira ibadahnya menjadi persembahan berbahan yang harum atau sia-sia? Sia-sia. Alkitab yang bilang, bukan saudara atau saya. Alkitab yang bilang, siapa yang tidak bisa mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Makanya hati-hati. Tidak semua orang yang kita sampaikan pesan, dia bisa menerima apa maksud kita. Betul? Betul? Kita menyampaikan dengan maksud baik belum tentu diterima dengan baik. Karena itu, kalau saudara baca di Yakobus 1, saya pernah khotbah tentang lidah. Mulutmu adalah harimau. Hati-hati dengan lidah. Cuma satu manusia dimintai pertanggungjawaban hanya karena lidah. Yang ketiga, kewajiban kita yang dimateraikan oleh Tuhan. Kita harus mawas diri, tidak menyalahgunakan kuasa atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, coba lihat, kamu yang rohani berarti kita lebih berkuasa, betul? Betul? Siapapun kita, di tempat pekerjaan dimanapun kita, kalau kita dibilang yang rohani, bukan karena kita rajin beribadah, itu adalah caranya untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi yang penting pada waktu kita bergabung dengan orang yang belum mengenal Tuhan, cara kita adalah memimpin orang itu ke jalan yang benar di dalam roh lemah lembut. Makanya jangan heran. Saya jujur, kalau saya mendengar orang yang mengaku anak Tuhan, tetapi dia masih maki-maki orang, saya sebagai anak Tuhan, saya malu. Karena itu menggambarkan bagaimana anak Tuhan yang seharusnya, yang masih suka maki-maki. Karena Tuhan bilang, kamu yang rohani harus memimpin orang ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Berarti kalau kita nasihatin orang, kita sendiri juga harus waspada. Jangan sampai kita sendiri juga jatuh gara-gara kita menasihati orang itu. Ini Alkitab loh yang bilang. Supaya kita jangan jatuh kenapa? Cobaan. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang kalau kita mau mencintai hidup, kita mau melihat hari kita baik, kita harus menjaga bibir kita. Jangan kita bilang kita bodoh. Jangan kita bilang kita siap.